Imunisasi merupakan upaya untuk menjaga kekebalan tubuh dan cara paling efektif untuk melawan COVID-19 di masa pandemi. Imunisasi COVID-19 akan dilakukan bertahap dengan prioritas pertama adalah tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter yang harus merawat pasien terpapar COVID. Selain itu, TNI Polri dan aparat penegak hukum lainnya juga menjadi kelompok yang diprioritaskan karena perannya yang vital untuk keamanan negara. Para pekerja di sektor pelayanan publik juga menjadi prioritas penerima vaksin COVID karena perannya dan banyak melakukan kontak dengan orang lain. Pemerintah akan memulai proses imunisasi COVID untuk tahap pertama pada November 2020. Pada tahap pertama, sekitar 1,5 juta orang akan disuntikan vaksin COVID-19. Pemerintah berharap masyarakat percaya bahwa vaksin yang akan diedarkan sudah melalui proses uji yang panjang dan aman. Meski vaksin COVID telah tersedia, namun masyarakat tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemerintah akan menyediakan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif bagi masyarakat. Vaksinasi COVID akan dilakukan bertahap dengan tenaga kesehatan sebagai salah satu prioritas karena menangani pasien terpapar virus corona. Selanjutnya bagaimana mekanisme pemberian vaksin COVID dan sosialisasinya di masyarakat? Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Kusnandi Rusmil. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kami. Prof, ini kalau kita lihat terkait dengan vaksin COVID-19 itu sendiri, sejauh ini sudah seberapa atau sejauh ini proses uji klinis dari vaksin ini sudah berapa jauhnya, Prof? Jadi kami melakukan proses uji klinis ini rencananya selesainya itu bulan Maret sebetulnya. Tapi kami melakukan evaluasi pertama pada bulan Januari. Saat ini yang telah disuntik pertama kali dengan vaksin itu sebanyak 1.620 subjek yang dapat suntikan pertama. Yang dapat suntikan kedua itu kurang lebih 1.200 subjek. Kemudian yang udah diambil darahnya begitu habis 2 kali suntikan itu kurang lebih 800 subjek, ya, sehingga sekarang ini kami hanya mengikuti keamanannya saja, gitu, ya. Jadi pada ini udah kita lihat nggak ada reaksi-reaksi yang mengkhawatirkan, semuanya itu ringan, seperti kita nyuntik bayi di puskesmas gitu ya, paling panas-panas dikit, demam, makan paracetamol sembuh. Jadi dari yang 1.620 yang baru pertama kali disuntik atau yang 1.000 yang kedua kali suntik itu sekitar 800-an itu juga nggak ada yang masalah. Ya, jadi baik penyuntikan pertama, penyuntikan kedua itu nggak ada masalah. Dan sekarang kita sedang mengikuti sampai 6 bulan. Apa yang akan diikuti? Ya pertama adalah selama 6 bulan ini adalah keamanan vaksin, kemudian imunogenitas vaksin, dan ketiga adalah efikasi vaksin. Keamanan vaksin yang dilihat adalah reaksi lokal, bengkak, merah, ya. Terus kemudian kalau umpamanya reaksi sistemik yang dilihatnya adalah panas badan, kemudian demamnya berapa lama dan sebagainya. Nah sampai saat sekarang itu sih belum ada yang sampai mengkhawatirkan. Jadi sampai saat ini sih oke-oke aja. Dan kami yakin moga-moga sampai akhir dari penelitian ini nggak ada masalah. Baik, berarti sejauh ini pun dari terkait dengan keamanan vaksin itu sejauh ini masih aman, bisa dikatakan seperti itu ya, Prof? Tidak ada efek samping yang terlihat berbahaya dari vaksin ini. Nah, tapi dilihat dengan ini, Prof, efek samping yang berbahaya dari vaksin jika memang ada orang yang berpotensi ADE ini seperti apa, Prof? Kalau ADE itu hanya terjadi pada virus-virus yang mempunyai beberapa macam virus. Jadi umpamanya kayak
virus demam berdarah itu antigennya itu ada 4 ya. Sehingga pada waktu terbentuk antibodi yang terbentuk itu umpamanya dia itu menyerang pada antibodi yang lain. Jadi umpamanya pada waktu ini ada terjadi infeksi umpamanya kan kalau demam berdarah itu ada DEN 1, DEN 2, DEN 3 dan 4. Kemudian dia terinfeksi pada DEN 2. Terbentuk antibodi, tapi antibodinya nggak megang yang DEN 2, tapi dia megang DEN 3, sehingga terjadi apa yang disebut tadi itu ya. Nah, itu terjadi jarang sekali, itu hanya terjadi waktu itu jarang, karena saya juga yang ikut meneliti vaksin demam berdarah, itu hanya terjadi waktu itu di Filipina, ya di Indonesia tidak terjadi, ya. Nah, kalau pada vaksin corona ini, itu kita vaksinnya itu kan virusnya cuma 1. Sehingga tidak akan terjadi hal yang ADI ini gitu loh. Ya. Dan saya nitip nih sama teman-teman semua yang ada, yang mendengar gitu ya. Virus ini ada ya. Virus ini baru 10 bulan ada di dunia yang kita kenal pada waktu di Wuhan sampai sekarang ya. Tapi yang terkena penyakit ini udah 20 juta seluruh dunia. Dan yang meninggal juga banyak ya. Sehingga kita harus mencari vaksinnya, kita harus mencari obatnya. Nah itu yang sedang diusahakan gitu loh ya. Jadi nggak usah ditakut-takutin lah, yang penting kita harus cari obat supaya ngobatin orang, mencegah penyakit ini dengan vaksin, itulah harapan saya. Nah ini dia Prof, kita juga tahu kan belakang ini banyak sekali berita-berita yang tidak benar atau berita bohong atau hoax dikatakan terkait dengan vaksin COVID-19 ini yang muncul di masyarakat. Ini bagaimana kita meluruskan terkait dengan vaksin COVID-19 ini yang benar tuh seperti apa sih Prof? Mungkin Anda bisa menjelaskannya. Yang sekarang sih udah betul ya. Yang kita lakukan sekarang ini kan kami dari Unpad bekerja sama dengan Bio Farma. Ya, jadi Bio Farma itu nanti akan memproduksi vaksin, nanti akan dibeli pemerintah, akan diberikan kepada masyarakat Indonesia. Nah itu akan terjadi itu mungkin pada akhir Januari. Ya. Nah, tapi kan itu produk Sinovac yang bekerja sama dengan Bio Farma. Tapi kan Sinovac tidak bekerja sama dengan Bio Farma saja, enggak. Dia bekerja sama juga dengan Moderna, bekerja sama dengan Amerika, bekerja sama dengan yang lain, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Nah, nanti itu sebelum vaksin ini diproduksi di Indonesia, barangkali kita perlu vaksin, ya. Nah, kita bisa beli dari luar negeri vaksin itu untuk diberikan paling cepat itu pada bulan November. Karena semuanya itu sedang uji klinis, belum ada vaksin yang udah lulus uji klinis fase 3 belum ada. Paling cepat nanti itu dari Uni Emirat Arab itu pada bulan November selesainya. Gitu. Nah, nanti syarat vaksin bisa dipakai kalau udah lulus uji klinis fase 3. Nah, fase 3 itu ada beberapa negara yang udah melakukan fase 3, yaitu Brazil, Indonesia, Uni Emirat Arab, Turki, India dan Pakistan, ya. Nah itu hasilnya harus sama. Tapi yang paling belakang melakukan uji coba adalah kita. Tapi Sinovac udah kerjasama sama yang lain, dan sehingga nanti kalau kita mau pakai pada bulan November? Januari ini gitu ya, seandainya kita bisa beli dari Sinovac juga, kan udah uji klinis dari di luar Indonesia. Oke. Prof, tapi kita juga tahu gitu, ada yang mengatakan bahwa pembuatan vaksin ini kan sebenarnya lama, bisa dibilang seperti itu. Ini sebenarnya biasanya untuk menciptakan vaksin itu kan tadi dikatakan oleh Prof tidaklah cepat, butuh waktu bertahun-tahun dan untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanannya pastinya. Lalu ini kenapa, ini yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat, kenapa kalau vaksin COVID-19 ini bisa dikeluarkan lebih cepat? Ini yang mungkin jadi pertanyaannya, apakah nanti kalau cepat-cepat jadi bahaya nggak? Sebenarnya seperti itu, Prof. Ya, sekarang kita lihat aja ya. Jumlah yang sakit di dunia ada berapa yang COVID sekarang ini? 20 juta yang sakit sekarang ini. Ya. Dan yang meninggal juga udah banyak ya. Udah 300.000 yang meninggal seluruh dunia. Ya. Padahal penyakit ini baru 10 bulan. Belum ada penyakit yang seperti itu. Kita harus mencari obatnya.
kita harus bikin sepertinya vaksinnya. Dan vaksin yang dibikin itu kan udah diuji coba, udah dilihat keamanannya bagaimana. Fase 1 udah dilakukan di Cina, ya, pada waktu penyakit ini baru. Itu fase 1, fase 2 itu udah dilakukan. Dan fase 1, fase 2 itu ternyata vaksin ini aman dan mempunyai zat anti di situ. Nah, fase 3 itu kita tinggal mengikuti, tapi kalau fase 3 itu harus multi-center. Nah, multi-centernya di mana? Indonesia, di Brasil, di India, Uni Emirat Arab. Nah, nanti dilihat hasilnya sama nggak. Kalau itu nanti sama, itu bisa dipakai, bisa dijual gitu loh. Nanti yang meng-ACC itu adalah WHO. Ya, untuk bisa dibeli di dunia itu WHO. Jadi memang aturan komitmen global yang mengizinkan untuk pembelian vaksin di mana-mana adalah WHO. Oke, baik. Seperti Jadi kita itu. baik. Jadi kita juga bisa dikatakan seluruh dunia tentunya sekarang bekerja-kejar untuk mencari obat dari atau vaksin dari COVID-19 ini, karena sudah baru 10 bulan saja ini sudah menelan korban yang begitu banyak, bisa dikatakan seperti itu ya, Prof ya. Baik, kita akan bahas ini lebih lanjut lagi usai jeda, Prof, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.